Perjalanan saya kali ini adalah Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi di ujung pesisir utara Sulawesi yang memiliki kekayaan laut melimpah dan panorama alam yang selalu memikat. Manado yang juga merupakan sekretariat CTI atau Coral Triangle Initiative seringkali dijadikan tempat berlangsungnya pertemuan-pertemuan internasional maupun domestik tentang kelautan dunia, khususnya konservasi dan perubahan iklim. Pada konferensi internasional terumbu karang berkelanjutan yang diselenggarakan di Manado pada 13 hingga 15 Desember 2024, Indonesia sebagai pemilik terumbu karang seluas 65.000 km persegi memaparkan program ekonomi biru dalam kerangka kawasan konservasi perairan atau KKP. Program ini mencakup konservasi dan pemanfaatan terumbu karang secara berkelanjutan. Hal ini seperti yang disampaikan Profesor Indro Yono Susilo, Ketua Panitia International Conference on Sustainable Coral Reef. Jadi program pendanaan biru ini saya kira suatu terobosan yang luar biasa yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia bersama dengan mitra-mitra pendanaan luar negeri. Saya beri contoh beberapa saja yang program yang sudah berjalan, misalnya masalah Samurai Bond. Kemudian juga ada program yang namanya Laut Sejahtera atau Lautra, itu namanya bahasa Inggrisnya Ocean for Prosperity. Itu kerjasama dengan Bank Dunia. Yang sekarang sedang disusun juga adalah masalah yang namanya pendanaan Coral Bond. Jadi kita Indonesia menjual sahamnya saham terumbu karang. Selamatkanlah terumbu karang Indonesia. Nah, dunia akan membeli itu karena ini bagian dari komitmen dunia untuk menyelamatkan terumbu karang di dunia. Selain itu, Rahmat Mulyanda, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, beserta Tony Wage selaku Direktur Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia atau ICCTF di bawah Bappenas, membahas tentang mobilisasi dana untuk inisiatif ekonomi biru di Indonesia. Berbicara terumbu karang yang memegang peranan penting bagi keseimbangan ekosistem laut, saya memang pernah beberapa kali diajak rekan-rekan ICCTF melihat kondisi terumbu karang secara langsung, khususnya di perairan Sulawesi. Seperti diketahui, ekosistem laut yang penting di wilayah tropis selain terumbu karang adalah mangrove dan lamun. Ketiga ekosistem ini yang membentuk ekosistem pesisir tropis. Mangrove ini kalau difoto tuh estetik banget. Tapi tahu nggak sih kalau sebenarnya mangrove itu memiliki fungsi penting bagi dunia, seluruh dunia, karena ini menjadi paru-paru dunia yang menyerap karbon. Penasaran nggak sih seperti apa sebenarnya prosesnya? Nanti kita kulik bersama ya. Kali ini Pak Tony dari ICCTF mengajak saya menuju ke Desa Bahoy di wilayah Likupang, Minahasa Utara. Pak Tony, terkait konservasi sebenarnya kan tak lepas ya dari laut, mangrove tempat kita sekarang berada, lamun dan juga terumbu karang yang paling orang incar kalau misalnya diving. Pengelolaannya seperti apa, Pak? Jadi mudah-mudahan Mbak Minanti udah punya kesempatan menikmati keindahan bawah laut ya. Nah, dari berbagai tempat yang ada, nah itu merupakan modal yang kita sebut dengan modal alam. Nah, tadi dari ekosistem yang disebutkan tadi, di laut tuh yang terkenal yang paling diincar orang di tropis adalah mulai dari mangrove, lamun, terumbu karang. Untuk mangrove kita punya luas terbesar di dunia. Terbesar di dunia, sekitar 3,3 juta hektar. Seluruh Indonesia. Lamun, nah ini ada data yang berbeda tapi taruhlah sekitar 1,8 juta hektar. Itu padang lamun ya. Itu data yang terakhir dari KKP. Kalau terumbu karang di depannya itu ada sekitar 2,5 juta hektar. Jadi dengan angka-angka yang fantastis yang jutaan hektar ini, pertanyaannya kan dimanfaatkan untuk apa? Pertama tentunya untuk kelestarian dari lingkungan itu sendiri. Tapi juga yang penting adalah masyarakat, manusianya deh. Jadi selain ikan, karang, dan lain-lain itu mendapatkan penghidupan, manusianya juga harus ada.
Nah, disinilah letak sebenarnya keseimbangan antara pemanfaatan lingkungan dan pengembangan ekonomi. Perannya ICCTF di sini adalah untuk menyusun suatu strategi pendanaan agar supaya MPA yang baru dibentuk ini bisa berkelanjutan dari segi pendanaannya. Tentunya pengelolaan, teknis dan sebagainya ada, tapi pendanaan itu penting. Nah, disinilah letak peran ICCTF menyusun apa yang dinamakan dengan Blue Finance atau pendanaan biru. MPA yang sudah ditetapkan itu merupakan salah satu MPA yang terbesar, ada 650.000 hektar, dengan tujuan utama adalah konservasi dari ikan-ikan pelagis. Ikan-ikan ini yang kemudian dijadikan sebagai komoditas untuk perekonomian ya. Tapi sebelum itu mereka kan harus dilindungi nih, agar supaya daerah pemijahannya, tempat bertelurnya baik, tempat dia nursery bisa mencari makan dengan baik, tersedia. Nah, itulah tujuannya daerah MPA itu ditetapkan atau dibentuk. Inilah kawasan ekowisata mangrove Desa Bahoy. Desa yang dahulunya kurang memperhatikan lingkungan pesisir dengan menebang mangrove, namun kini menjadi masyarakat yang sangat peduli laut. Hal ini disampaikan Maxila Hading yang kerap disapa Pak Max saat saya menemuinya di kawasan hutan mangrove. Nah, itu langsung saya rasakan ketika kita bekerja di satu perusahaan itu dan kerja kita itu membabat mangrove. Nah, setelah selesai kerja di situ, kita kembali ke jadi nelayan lagi. Nah, dampak dari kegiatan itu mengakibatkan kita mencari ikan itu udah jauh, Mbak. Udah jauh. Jadi kita itu mencari ikan, kalau kemarin itu cuma di depan kampung, sekarang kita harus berjuang mendayung perahu kita itu ke Pulau Bangka sama Pulau Talise. Nah, dari situlah muncul semangat saya sendiri untuk melakukan kegiatan ini. Berkegiatan di terumbu karang, melindungi satu tempat itu dijadikan daerah perlindungan laut. Nah, termasuk di dalamnya mangrove. Nah, akhirnya itu yang menumbuhkan saya untuk berpikir ke depan, mengembalikan alam yang sudah rusak kemarin, karena saya ini seorang nelayan. Jika lingkungan itu rusak, termasuk terumbu karang, padang lamun, sama mangrove itu rusak, maka mengancam akan perekonomian masyarakat nelayan. Traveler, sudah pernahkah kamu melihat langsung ikan tuna segar yang baru didapat nelayan dari laut? Nah, saat ini saya beruntung sekali nih Travelers, bisa mengunjungi langsung Pelabuhan Perikanan Bitung, Sulawesi Utara. Pelabuhan yang menjadi sentra perikanan laut Sulawesi Utara ini selalu dipadati kapal-kapal ikan, baik yang akan pergi melaut maupun yang baru saja datang membawa hasil tangkapan mereka. Nah, seperti ini nih. Tampak ikan-ikan pelagis segar diturunkan dari kapal, khususnya ikan tuna yang datang melimpah hari itu. Jadi ini adalah ikan-ikan tuna hasil tangkapan nelayan, yaitu di sekitar perairan Sulawesi Utara. Ketika sampai di Pelabuhan Bitung, ikan tuna akan ditimbang, di mana di sini beratnya itu sekitar 30 hingga 40 kg satu ekornya. Dan itu pun dicek grade daging tunanya itu apa, bisa A, B, atau C. Barulah nanti ikan tuna akan dikirim ke pabrik-pabrik di sekitar Bitung. Gede banget. Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung ini satu dari banyak pelabuhan perikanan yang tersebar di Indonesia Timur. Di akhir tahun jelang Natal dan Tahun Baru seperti saat ini, jumlah permintaan pasokan ikan sangat meningkat, sehingga membuat pelabuhan dipadati kegiatan bongkar muat. Jumlahnya Pak, apakah berpengaruh misalnya untuk ke bulan Januari tahun depan? Ya, sangat sudah berpengaruh karena nanti
di tren tahunan Januari agak turun memang udah gitu. pasti ya, Pak, Iya, biasanya. karena mereka masih dalam posisi di laut gitu. Nanti di Februari meningkat lagi. Jadi memang polanya begitu. Jadi Desember naik, nanti Januari turun, nanti Februari naik lagi. Gitu. Oke, kalau misalnya lokasi tangkap ikannya nih Pak, itu di mana saja dari nelayan itu? Ya, untuk yang ikan yang di Bitung, kita ada 3 lokasi utama. Pertama di atas Sulawesi Utara, di Tahuna, Dago, juga ada di Pasifik, ini di atas Papua Barat, Papua, dan juga di selatan tuh ada di Kepulauan Maluku. Nah, yang dominan memang antara Sulawesi Utara dengan Kepulauan Maluku untuk daerah penangkapannya. Hasil laut yang melimpah tentunya tidak terlepas dari pengelolaan Marine Protected Area atau daerah perlindungan laut secara tepat dan berkesinambungan. Dalam hal ini, pemerintah melalui Bappenas selalu mengupayakan agar pengelolaan laut beserta potensinya dilaksanakan secara berkelanjutan. Nah, saya sempat berbincang dengan Pak Rahmat Mulyanda sebagai Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas mengenai kawasan konservasi laut di Sulawesi Utara ini. Indonesia memiliki visi laut untuk kesejahteraan. Bagaimana supaya itu terwujud tentunya harus dikelola dengan secara berkelanjutan. Sustainable Management of Ocean Resources. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyeimbangkan antara konservasi dan juga pemanfaatannya. Salah satu lokasi yang akan dijadikan kawasan konservasi laut tersebut adalah daerah Sulawesi Utara, yaitu daerah perairan WPP 716. Ya. Nah itu akan dijadikan sebagai kawasan namanya offshore konservasi, jadi konservasi laut lepas ya. Nah itu menjadi penting karena apa? Menjadi daerah untuk habitat biota laut dan juga untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan. Jadi kawasan konservasi itu perlu dibuat supaya habitat lautnya terjaga dan juga ikannya ditangkap dan dikelola secara berkelanjutan. Nah sehingga kalau kita mampu mengelola kawasan konservasi tersebut dan sebaik-baiknya, maka nelayan yang menangkap ikan di daerah sana pun nanti akan dapat ikannya yang melimpah karena kawasan konservasi tempat ikan itu bertelur, beranak juga kita jaga. Nah, untuk itulah relevansinya antara pentingnya kawasan konservasi dengan pemanfaatan berkelanjutan dan juga kesejahteraan para penangkap ikan atau khususnya nelayan-nelayan yang menangkap ikan di daerah sekitar Sulawesi Utara. Setelah puas melihat tuna segar di Pelabuhan Bitung, hari berikutnya saya berada di kota Manado nih Travelers. Kita mau eksplorasi kuliner hasil laut Sulawesi Utara ini. Sudah berada di kota Manado, pastinya harus mencicipi kuliner khasnya. Kemarin kan sudah lihat nih di Pelabuhan Bitung banyak banget ikan tuna yang masuk ke wilayah sini, yaitu dari perairan Sulawesi Utara. Jadi pastinya saya akan mencoba kuliner tuna. Seperti apa ya dan apa makanannya? Ikutin terus ya di Manado. Inilah kuliner yang baru saya dengar dan ingin saya coba. Rahang ikan tuna. Penasaran kan Travelers? Seperti apa ya bentuk dan rasanya? Dengan rahang tuna Om Iker ya? Benar. Bisa bertemu Om Iker? Saya sendiri, Mbak. Pas sekali nih Om Iker Ya. di sini. Om Iker Ini mau maaf tanya? dengan Mbak siapa? Saya Minanti. Minanti, dari baik. Journey Metro TV, Ya. Om Iker. Nah, ketemu ya. Iya. Lalu sebenarnya seberapa banyak minat orang pengunjung yang makan rahang tuna ini Om Iker? Oke, jadi saya cerita sedikit dulu ya. Rahang tuna ini dulu limbah, Mbak. Tidak digunakan. Tidak digunakan, tidak dimakan. Jadi waktu dulu saya memulai, silakan ambil gratis karena limbah. Nah, saya manfaatkan, sekarang sudah punya nilai. Nah, itulah makanya sekarang yang pertama kali rahang tuna di Manado saya. Om Iker Iya, kali iya, pionirnya iya, ya? pionir, Emang iya. tahun berapa berarti itu Om Iker? Saya 2011. 2011, Iya. berarti baru ada nih makanan rahang tuna Iya, ini. jadi saya populerkan ini. Ini kalau menunya hanya dibakar atau gimana Om? Dibakar sama ada masakan khas Minahasa namanya woku belanga. Itu kaya rempah-rempah. Oke, aku jadi penasaran, boleh coba ya? Boleh ya, biar nggak penasaran kan? Oke. Ya ini langsung yang gede aja, langsung yang gede, ya kan? Tanganku siap mencapit rahang ikan tuna.
baginya. Coba, ini sambal bakar, ini dabu-dabu kita campur. Duh, gak sabar, pakai tangan pasti nikmat banget. Jojo, mantap Jo. Woku balanga. Benar ya Om? Woku balanga? Iya, woku belanga. Belanga. Sensasi makan yang berbeda. Ikan di woku, tapi ini rahang tuna. Bumbunya meresap. Satu lagi kekayaan laut Sulawesi Utara yakni keragaman biota lautnya yang bisa dinikmati oleh wisatawan pegiat selam. Dan satu daerah dengan keunikannya menjadi lokasi favorit penyelaman minat khusus yang disebut Mark Dive. Ya, Selat Lembeh di Bitung ini tempatnya. Di sini pegiat fotografi makro atau biota super kecil di hamparan pasir dan lumpur laut dapat mengeksplorasi banyak objek yang menarik. Setelah perjalanan darat, yaitu sekitar 30 menit atau naik kapal sekitar 10-2 menit, akhirnya tiba juga di Lembeh. Di sini tuh banyak banget resort dan juga yang harus dinikmati yaitu menyelam. Mau snorkeling ada, yaitu dekat pulau-pulau kecilnya. Tapi kalau misalnya menyelam, itu dia minat khusus yang sangat menarik. Penasaran? Jangan kemana-mana, ikutin aku terus makanya. Pemerintah Kota Bitung yang menaungi langsung pariwisata Lembeh juga berperan aktif dan tentunya dengan dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pengelolaan kekayaan lautnya. Selain itu, kegiatan pengembangan pariwisata Laut Lembeh juga mengedepankan sektor perekonomian masyarakat sehingga dengan menjaga laut dan mengemasnya sebagai bentuk wisata bahari yang menarik, tentu dapat menambah geliat perekonomian bagi masyarakat di sekitarnya. Pengelolaan kan butuh pendampingan. Nah, bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh pihak Pemda, Pemkot, ataupun dari dinas-dinas terkait nih Pak? Ya, jadi kita melakukan pendampingan seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan. Mereka melakukan pendampingan seperti tugas dan tanggung jawab tupoksi yang mereka miliki. Kalau Dinas Pariwisata dalam rangka pendampingan untuk pelatihan tour guide atau membuat paket wisata, itu kan penting juga karena ilmu pengetahuan tentang paket wisata ini pasti hanya didapat di level-level tingkat akademi atau praktek-praktek oleh usaha-usaha bisnis pariwisata yang besar. Masyarakat kecil ini tidak paham. Nah, kita membantu mereka contoh membuat paket wisata dari bandara sampai ke Bitung difasilitasi dengan kendaraan apa. Baru kemudian kalau ada turis yang datang, asing yang datang, mereka bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, pelatihan-pelatihan ini melengkapi mereka akan pengetahuan tentang objek wisata yang ada di wilayah kita ini. Seperti spot dive kita ada 96 titik, di dalamnya ada Mark Dive, ada makro yang sangat unik itu pengetahuan-pengetahuan yang harus mereka miliki. Sehingga para turis itu bisa langsung tertarik dari contoh dia cuma mendengar atau kemudian membaca, dia sudah bisa berada di kota ini dan kemudian bisa menikmati. Sama seperti Ibu sendiri pernah menikmati tadi alam bawah laut Selat Lembeh dan kemudian sangat takjub dengan binatang-binatang kecil yang bisa dilihat dengan kamera khusus dan dia seperti kuda laut dan lain sebagainya. Sekarang udah mau siap-siap nih kita ke titik penyelaman atau dive spot namanya Jahir. Di sana itu titik penyelaman kita, startingnya itu sekitar 5 meter kedalamannya, lalu kalau misalnya terdalamnya 20 meter. Nah, aku pun penasaran kira-kira akan melihat biota laut makro sekecil apa, dengan bentuk apa, dan jenis apa. Dan nanti pun saya akan menyelam bersama Om Ben dan juga Om Son.
Ini adalah penyelaman Mark Dive pertama saya. Di spot penyelaman ini, awalnya saya berpikir tidak banyak melihat biota laut di hamparan pasir hitam. Namun ternyata, wow, benar-benar unik dan menarik ya travelers. Memang diperlukan pemandu selam profesional dengan keterampilan khusus dan pandangan mata yang cukup akurat untuk bisa melihat objek-objek kecil ini. Di antaranya adalah skeleton shrimp yang sangat kecil sedang hinggap di tumbuhan laut. Bahkan saya harus dijelaskan lebih detail lagi nih oleh pemandu saya, Om Ben. Beberapa spesies kelinci laut atau lintah laut dengan warna yang indah juga saya temui di sana. Satu yang menjadi primadona penyelam fotografi makro adalah kuda laut mini atau Bargibanti pygmy seahorse, juga Thorny seahorse yang berwarna kuning dan lucu ini nih travelers. Masih banyak lagi yang saya lihat atas bantuan pemandu selam tentunya. Mantis shrimp atau udang berwarna-warni yang sedang bersembunyi di rumahnya, hingga lincahnya gurita kecil atau mimik octopus yang melintas di depan saya. Seru sekali travelers, dan tentunya menjadi pengalaman tak terlupakan bagi saya menyelam di Selat Lembeh, Sulawesi Utara. Di akhir sesi penyelaman kami, karena dalam suasana akhir tahun dan menyambut perayaan Natal juga Tahun Baru 2025, maka sekaligus saya Minanti Rohanta bersama Journey dan rekan-rekan penyelam, baik dari ICCTF juga pemandu selam profesional Sulawesi Utara, dari ujung utara Pulau Sulawesi, kami mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2025. Tetap jaga laut Indonesia, laut sejahtera untuk semua. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.